Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Udina dengan NIM 2120351 dari kelas 3 PII. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan atau menyampaikan hasil UTS saya pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Sito Rahmana MA. Soal nomor 1, apakah kurikulum itu harus selalu berubah? Demikianlah pertanyaan yang sering diucapkan orang ketika menanggapi terjadinya perubahan kurikulum di Indonesia. Jawabannya pun juga sangat beragam, tergantung pada persepsi dan tingkat pemahaman masing-masing orang. Sepanjang sejarah di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, sehingga ada kesan bagi masyarakat ganti menteri, ganti kurikulum. Bagaimanakah pandangan saudara mengenai hal ini? Apa dampaknya bagi sistem pembelajaran di sekolah? Dan jika saudara diangkat menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, apa gagasan rasional saudara mengenai implementasi kurikulum dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Nah, menurut saya pandangan masyarakat terhadap perubahan kurikulum sehingga melekat pada diri masyarakat bahwasanya ganti menteri, ganti kurikulum itu adalah hal yang wajar karena hal tersebut sudah melekat pada masyarakat awam. Nah, menurut saya perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah adalah hal yang wajar karena perubahan kurikulum tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan dan menyesuaikan pendidikan dengan kemajuan zaman, serta upaya untuk selalu melakukan penyempurnaan kurikulum. Maka dilakukanlah perubahan kurikulum dari masa ke masa. Lalu guna dari perubahan kurikulum tersebut yaitu untuk menghasilkan output atau menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki wawasan serta pengetahuan yang maju sesuai dengan perkembangan iptek dan zaman, hingga para peserta didik yang lulus pada tahun tersebut bisa dengan mudah untuk beradaptasi dengan perkembangan zamannya. Dampak dari perubahan kurikulum tersebut tidak hanya memberikan dampak positif terhadap sistem pembelajaran, namun juga memberikan dampak negatif. Nah, dampak positifnya seperti melengkapi kekurangan kurikulum yang ada pada sebelumnya, merupakan salah satu bentuk penyesuaian dari sistem pembelajaran terhadap tuntutan zaman. Yang ketiga, mempercepat untuk meningkatkan kemajuan sistem pendidikan. Nah, sedangkan dampak negatif dari perubahan kurikulum tersebut yaitu seperti menurunnya pencapaian prestasi peserta didik atau SDM karena adanya pergantian kurikulum yang secara tiba-tiba, namun sekolah beserta tenaga pendidik yang lainnya belum dapat memaksimalkan secara menyeluruh untuk menerapkan kurikulum yang lama. Nah, namun tiba-tiba diganti kurikulumnya. Nah, yang kedua, menuntut adanya fasilitas-fasilitas baru bagi sekolah-sekolah yang fasilitasnya kurang memadai. Yang ketiga, adanya penumpukan buku-buku lama, yang mana jika adanya perubahan kurikulum, otomatis buku pembelajaran akan menyesuaikan kurikulum yang sedang berjalan, sehingga buku-buku pelajaran yang lama akan tertumpuk dan tidak digunakan lagi. Dan yang terakhir, dampak negatifnya yaitu adanya perubahan terhadap sistem adanya perubahan terhadap RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yang mana dengan bergantinya kurikulum, otomatis guru akan menyusun kembali RPP pembelajaran. Lalu, jika saya diangkat menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, maka saya akan melaksanakan teori kurikulum dan berupaya untuk meningkatkan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya seperti memberikan pelatihan kepada guru-guru tentang metode pembelajaran yang berbasis iptek yang sedang berkembang di zaman dan tidak akan pernah bisa suatu sistem pendidikan jika gurunya tidak menguasai iptek tersebut. Nah, agar para pendidik bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran, maka harus diberikan penyuluhan tentang penggunaan iptek tersebut. Lalu memberikan sarana dan prasarana kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan, serta menerapkan prinsip
yang mana lebih membesarkan jadwal praktek daripada jadwal teori, yaitu dengan berbanding 60% jadwal praktek dan 40% jadwal teori. Nah, hal ini sangat mempengaruhi mutu pembelajaran peserta didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, soal nomor 2 yaitu apabila kepala sekolah sebagai tokoh kunci dalam manajemen sekolah, maka guru merupakan tokoh sentral dalam penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah. Guru pemeran utama dalam aktivitas sekolah. Tugas guru merupakan profesi yang menuntut keahlian, bahkan bukan sekedar mengajar. Guru memegang peranan yang cukup penting dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Lalu, bagaimanakah menurut saudara aktivitas pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh seorang guru? Nah, menurut saya, aktivitas atau peranan guru dalam pengembangan kurikulum sangatlah penting. Dan bahkan bisa kita katakan bahwa tanpa seorang guru, maka kurikulum tidak akan terlaksanakan. Karena guru tidak hanya memiliki wewenang dalam mendesain sebuah kurikulum, bahkan juga menentukan tujuan dan isi pembelajaran yang akan disampaikan. Tetapi bahkan dapat menentukan strategi apa yang akan dikembangkannya dan sistem evaluasi apa yang akan digunakannya nanti dalam proses belajar mengajarnya. Karena guru merupakan tokoh sentral dalam penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah, maka guru harus mempunyai kemampuan dan keterampilan belajar mengajar, yang mana kemampuan tersebut diperoleh oleh guru dari bahan yang dimilikinya dan latihan keguruannya selama yang dialaminya. Nah, kemampuan tersebutlah yang akan menentukan keberhasilan dari peserta didik dalam proses belajarnya. Nah, dengan usaha gurulah yang akan menimbulkan kegairahan bagi peserta didik untuk belajar. Guru juga berperan sebagai implementer, yaitu guru berperan untuk mengimplementasikan kurikulum yang sudah ada. Guru juga berperan sebagai adapter, yaitu guru berperan untuk menyesuaikan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Dan yang ketiga, guru berperan sebagai developer, yaitu guru berperan sebagai pengembang dan mendesain sebuah kurikulum. Dan yang terakhir yaitu guru berperan sebagai researcher, yaitu guru berperan untuk melakukan penelitian terhadap kurikulum untuk meningkatkan kinerja sebagai guru. Soal nomor 3 yaitu mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka penyusunan kurikulum harus dilakukan secara detail dan terperinci. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Jika penyusunan kurikulum tidak didasarkan pada landasan-landasan yang kuat, maka berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi, berikanlah 2 contoh dari 4 landasan yang sudah dipelajari. Implikasi dari landasan filosofi dan implikasi dari landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum. Nah, menurut saya, implikasi dari landasan filosofi itu seperti untuk merumuskan tujuan pendidikan, yang mana landasan filosofi bertujuan untuk merumuskan tujuan dari pendidikan, untuk merancang isi atau materi pendidikan yang akan disajikan kepada siswa atau peserta didik, untuk menentukan metode pendidikan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, sedangkan implikasi dari landasan organisatoris yaitu seperti pengorganisasian perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan organisasi dalam evaluasi kurikulum. Nah, soal nomor 4 yaitu pendidikan dihadapkan pada sebuah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi berperan dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, agar kurikulum kuat bertahan, maka dibutuhkan perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi sesuai dengan situasi dan kondisi yang
sedang berkembang. Nah, untuk itu bagaimana cara terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak merubah sistem nilai yang ada pada sebelumnya. Nah, menurut saya cara agar terciptanya proses pendidikan sesuai dengan perkembangan masyarakat, yaitu gurulah yang memberikan arahan dan merancang pendidikan seperti apa yang akan diterapkan, dan guru juga harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan dan juga harus memerhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam lingkungan tersebut agar proses pendidikan yang diterapkan tidak bertentangan dengan sistem nilai yang ada pada lingkungan tersebut. Nah, soal nomor 5 yaitu kita tahu bahwa perubahan kurikulum dari waktu ke waktu tidak lain adalah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang diharapkan. Namun, kenyataan yang terjadi dalam proses pengembangan kurikulum tersebut terdapat kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan kurikulum, misalnya seperti permasalahan dari kepala sekolah, guru, masyarakat, birokrasi, bahkan biaya. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam pengembangan kurikulum yang disebutkan? Apa solusi yang bisa diberikan dalam menangani masalah tersebut? Karena proses pengembangan kurikulum tidak pernah berakhir. Nah, menurut saya, yang menjadi permasalahan dari semua masalah-masalah yang timbul dalam proses pengembangan kurikulum adalah karena perubahan kurikulum yang dialami secara tiba-tiba, sehingga para guru dan kepala sekolah belum secara maksimal dalam menerapkan kurikulum yang lama atau sebelumnya, namun harus berpindah lagi ke kurikulum yang baru. Karena belum maksimal dalam menerapkan kurikulum lama, inilah, maka kurikulum selanjutnya akan terkendala dalam pelaksanaannya, yang mana guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang baru, serta menyesuaikan diri terhadap kurikulum baru. Nah, solusi yang dapat saya berikan terhadap masalah ini yaitu para guru dan kepala sekolah harus merancang perencanaan cadangan apabila terjadi perubahan kurikulum secara mendadak, sehingga mereka sudah memiliki solusi dan jalan untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah, soal nomor 6 yaitu salah satu kebijakan Departemen Agama terhadap madrasah yang cukup mendasar adalah dibuatkannya surat kesepakatan bersama atau SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, yaitu tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah pada tahun 1975. Berikan contoh implementasi SKB 3 Menteri ini pada pengembangan kurikulum madrasah, substansinya dan sasarannya apa, serta dampak dari SKB 3 Menteri ini dalam pendidikan agama Islam. Nah, menurut saya contoh dari implementasi SKB 3 Menteri ini yaitu seperti Menteri memberikan nilai positif dalam menjadikan status madrasah sejajar dengan sekolah umum, lalu mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintahan telah jauh menginterversi pendidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam. Yang ketiga yaitu memberlakukan kedudukan jenjang pendidikan MI atau MI sama dengan SD, MTS sama dengan SMP, dan MA sama dengan SMA atau SMK sederajat. Merubah lembaga pendidikan madrasah dari tradisional menjadi nasional, yang mana pengelolaannya dilimpahkan kepada Departemen Agama sepenuhnya. Lalu komposisi kurikulum harus sama dengan sekolah umum, yaitu 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Ijazah siswa madrasah mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum. Siswa madrasah
dapat pindah ke sekolah umum dan lulusan madrasah juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum. Sedangkan dampak dari SKB 3 Menteri ini yaitu ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu seperti lulusan SD atau MI bisa meneruskan ke SMP atau MTS dan sebaliknya. Sedangkan lulusan MTS juga dapat meneruskan ke SMA, SMK atau MA. Nah, lulusan SMA juga bisa meneruskan ke universitas umum atau STAIN atau IAIN. Dan dan siswa SD pun dapat berpindah ke sekolah yang berbasis agama atau MI. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan pelajaran agama di madrasah lebih banyak dan lebih mendalam daripada sekolah umum. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya motivasi dari madrasah pesantren mendalami pendidikan agama karena ujian nasional adalah bidang studi umum. Yang kedua, belum semua madrasah memiliki gedung atau lokal tersendiri, dan belum semua madrasah memiliki guru yang menguasai mata pelajaran umum. Lalu, guru madrasah masih sangat kurang dibandingkan dengan guru sekolah umum. Nah, itulah hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Jika ada salah, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.